Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang JavaScript. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggotanya ada saya sendiri, Dimas Ramadan, NPM 068, ada Ahmad Fauzian, NPM 069, ada Natria Matondang, NPM 054, ada Chandra Kusuma, NPM 167. Yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. JavaScript dapat meningkatkan fungsionalitas pada halaman web. Bahkan dengan JavaScript ini kamu bisa membuat aplikasi, tools, atau bahkan game pada web. Misalnya ada teknis pada JavaScript. Bicara teknis, JavaScript atau kita singkat menjadi JS merupakan bahasa pemrograman jenis interpreter sehingga kamu tidak memerlukan compiler untuk menjalankannya. JavaScript memiliki fitur-fitur seperti berorientasi objek, client-side, high-level programming, dan loosely type. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang sejarah singkat JavaScript. Pada tahun 1994, JavaScript mulai dikenal. Pada saat itu, web dan internet sudah mulai berkembang. JavaScript didesain oleh Brendan Eich yang merupakan karyawan Netscape. Transformasi nama JavaScript dimulai dari Mocha, Mona, TypeScript, hingga akhirnya resmi bernama JavaScript. Versi awal bahasa JS hanya dipakai di kalangan Netscape, beserta dengan fungsionalitas pun yang masih terbatas. Singkat cerita, pada tahun 96, JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript. ECMAScript 2 dikembangkan pada tahun 98 yang dilanjutkan dengan ECMAScript 3 setahun kemudian. ECMAScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript atau JS hingga saat ini. Pada tahun 2016, 92% web diketahui telah menggunakan JavaScript. Itulah mengapa JavaScript atau JS terus berkembang. Selanjutnya, mengapa kita harus memakai JavaScript? Karena sebagai developer zaman now, JavaScript merupakan satu bahasa pemrograman yang sangat populer. Mengapa? Di tahun 2016 saja sudah ada sekitar 92% pembuatan web menggunakan JS. Apalagi di tahun-tahun sekarang tentunya web yang dibuat dengan JS akan lebih dinamis dan interaktif. Banyak perusahaan global yang sudah mengimplementasikan JS sebagai bahasa pemrograman andalannya. Kita bisa buktikan juga bahwa JS itu populer dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di GitHub. Itu di sebelah kanan ada survei tentang bahasa yang populer di kalangan website programming. Dan yang pertama itu adalah JavaScript. Oke, selanjutnya adalah fungsi JavaScript. Kamu pasti sudah paham tentunya tentang fungsi JavaScript. Selain membuat web jadi lebih dinamis dan interaktif, JS digunakan juga untuk proses logika data. Intinya, fungsi JS tidak hanya soal urutan front-end, tapi juga sekaligus digunakan untuk urusan back-end. Selanjutnya ada keunggulan JavaScript. Yang pertama adalah general purpose, yang artinya saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien atau browser. Semenjak adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan di luar dari browser. Dengan begitu, kamu bisa mengembangkan back-end, konsol, program desktop, mobile, IoT, game, dan lainnya menggunakan JavaScript. Yang kedua, mudah dipelajari. JS masih tergolong mudah dipelajari asalkan kamu serius dalam belajar dan selalu berani melakukan improvement atau bermain-main dengan itu. Lalu yang keunggulan yang ketiga ada sangat powerful. JavaScript termasuk bahasa pemrograman yang sudah matang. Sifat inilah yang membuat JavaScript sangat powerful. Dulu website basisnya masih PHP atau mungkin saja kita pakai WordPress. Semua logika web dibuat dan bergantung pada sisi server. Inilah yang membuat web browser lebih statis. Browser modern memiliki sifat interaktif dan dinamis. Logika yang sebelumnya harus dihandle oleh sisi server, kini sepenuhnya dapat dihandle pada sisi klien, semua berkat JavaScript. Lalu keunggulan yang keempat adalah dukungan komunitas. Dukungan dari komunitas adalah hal penting dalam memiliki sebuah bahasa pemrograman. Tentu saja, jika kamu sedang mengembangkan sebuah aplikasi serta menemukan bug, dengan dukungan komunitas yang baik, maka kamu akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari bug tersebut. Lalu selanjutnya ada tools untuk belajar JavaScript. Yang pertama tentunya kita membutuhkan web browser. Dan di sini ada banyak web browser, contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera Mini.
Dan di sini saya sendiri merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome. Lalu yang selanjutnya ada text editor. Text editor di sini yang umum ada VS Code dan Visual Studio. Dan di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan VS Code. Lalu ada tools tambahan yaitu adalah Node.js. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Mbak Natalia. Selanjutnya mengenai tipe data. Di JavaScript tidak ada spesifikasi penulisan untuk tipe data. Tidak ada keyword untuk tipe data, yaitu JavaScript secara otomatis akan membaca jenis tipe data pada suatu nilai yang diberikan. Jenis tipe data pada JavaScript yaitu yang pertama ada number, merepresentasikan bilangan bulat, bilangan desimal, eksponensial, dan negatif. Contohnya itu yang pertama ada bilangan 10 dan 1500. Bilangan ini termasuk dalam angka tanpa desimal. Di dalam JavaScript sendiri, angka tanpa desimal memiliki keakuratan sampai 15 digit. Sehingga apabila kita memasukkan angka yang terdiri dari 16 digit ataupun lebih dari 16 digit, maka akan dilakukan pembuatan sehingga angka yang kita masukkan tidak akan sama dengan angka yang akan ditampilkan. Lalu contoh yang kedua yaitu 3,14, yaitu ini contoh untuk angka desimal. Untuk angka desimal pada JavaScript sendiri, menggunakan tanda titik, bukan menggunakan tanda koma. Yang ketiga itu yaitu ada eksponensial. Di sini saya menggunakan contoh 123E5, yaitu melambangkan 1.230.000. Maaf, maksud saya 12.300.000. Lalu yang contoh yang terakhir yaitu bilangan negatif, yaitu -1. Pada JavaScript juga ada angka-angka spesial, yaitu infinity, minus infinity, dan nen. Untuk infinity sendiri yaitu hasil dari bilangan positif dibagi dengan 0. Untuk minus infinity itu diambil dari bilangan negatif dibagi dengan 0. Untuk nen itu hasil dari angka dibagi dengan string atau hasil dari 0 dibagi 0. Next. Contoh ataupun jenis dari tipe data di JavaScript yang lainnya itu ada string, yaitu umumnya berisi kata atau kalimat. Namun bisa juga sebuah angka, akan tetapi tidak dapat dijumlahkan dengan tipe data number. Contohnya itu terdapat pada gambar di bawah, yaitu variabel X diisikan nilai string, yaitu ini adalah string. Untuk variabel Y diisikan string, ini adalah string dengan kutip tunggal. Untuk string sendiri dapat menggunakan kutip 2 ataupun kutip tunggal. Lalu tipe data bulan ataupun boolean yaitu merepresentasikan entitas logika yang terdiri dari true dan juga false. Contohnya yaitu variabel X yang bernilai true dan variabel Y bernilai false. Lalu tipe data objek umumnya memiliki kumpulan properti, di mana dalam properti tersebut didefinisikan dengan pasangan key atau kunci dan value nilai. Di sini terdapat variabel X yang dimana objek X yaitu terdiri dari key nama dengan value bahasa web.com, lalu key tanggal lahir dengan value 1 April 2016. Next. Lalu ada tipe data function, yaitu berisi potongan kode-kode instruksi yang dapat dipanggil secara berulang-ulang. Ini contohnya itu pada function nilai, function yang dimana itu menggunakan nilai. Isi fungsinya sendiri itu pengembalian nilai dibagi 2, apakah penentuan bilangan ganjil, apakah dia itu habis dibagi 2 atau tidak. Dan hasilnya ini akan disimpan ke dalam variabel apakah ganjil. Lalu ada tipe data undefined, bisa tercipta pada suatu variabel yang tidak memiliki nilai, di mana variabel sudah dideklarasikan namun tidak ada nilai di dalamnya. Contohnya pada gambar di bawahnya itu terdapat variabel X, tapi variabel X ini tidak memiliki nilai. Lalu ada tipe data array, tipe data yang unik. Array dapat menampung berbagai tipe data di dalamnya. Contohnya itu ada array X yang dimana di dalamnya terdapat number 5 dan juga string yang berisikan ini string. Next. Selanjutnya mengenai operator pada JavaScript. Terdapat beberapa operator. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator
yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Ini terdapat daftar operator yang berlaku di JavaScript, yaitu untuk penjumlahan, beserta simbol-simbolnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan sisa bagi. Yang unik di sini dapat kita lihat pada pemangkatan, yaitu terdapat bintang, 2 bintang untuk pemangkatan. Lalu yang kedua yaitu operator penugasan atau assignment. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi variabel. Berikut ini daftar operator penugasan yang ada pada JavaScript, yaitu yang pertama pengisian nilai. Seperti yang kita ketahui, yaitu tanda sama dengan, pengisian dan penambahan, plus sama dengan, pengisian dan pengurangan minus sama dengan, pengisian dan perkalian bintang sama dengan, pengisian dan pemangkatan bintang-bintang sama dengan, pengisian dan pembagian slash sama dengan, pengisian dan sisa bagi, tanda persen dan sama dengan. Khusus untuk operator penugasan yang dijumlahkan dan dikurangi dengan 1, bisa kita singkat dengan plus-plus untuk penjumlahan dan minus-minus untuk pengurangan. Next. Yang ketiga ada operator relasi atau perbandingan. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean yaitu true dan false. Berikut ini daftar operator relasi yang berlaku pada JavaScript, yaitu lebih besar. Untuk jenis-jenis operatornya ini hampir sama pada bahasa C, yang membedakannya mungkin terdapat pada sama dengan, yaitu ada sama dengan yang menggunakan 3 tanda sama dengan. Untuk 3 sama dengan ini, 3 tanda sama dengan ini berlaku untuk string sama dengan, yang dimana itu membedakan isi dan juga tipe datanya. Lalu selanjutnya ada yang keempat yaitu operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean, yaitu nilai boolean seperti yang kita ketahui true dan false. Di mana di sini operatornya itu ada logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan. Next. Yang kelima ada operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau binar. Jadi di bawah ini terdapat daftar-daftar operator bitwise yaitu AND, OR, XOR, negasi, left shift, unsigned, right shift, unsigned. Yang dimana operator bitwise ini hanya berlaku untuk angka binar. Jadi untuk 0111, 00111 begitu. Desimal tapi binar. Lalu yang terakhir yang keenam ada operator ternary, yaitu operator-operator sebelumnya hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Ini disebut sebagai operator binary. Sedangkan yang sekarang ini yaitu operator ternary, yaitu terdapat 3 bagian, yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan. Contohnya itu terdapat pada gambar di bawah, yaitu ada kondisi, lalu ada tanda tanya, lalu tanda petik yang berisi benar, titik 2, yang lalu diikuti dengan tanda petik berisi salah. Yang dimana kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Apabila kondisi bernilai true, maka benar yang akan dipilih, dan sebaliknya apabila menghasilkan false, maka yang salah yang akan dipilih. Next. Selanjutnya ada operator string, yaitu menggunakan tanda plus. Operator plus seperti yang kita ketahui itu untuk menjumlahkan number ataupun angka, tetapi akan berubah fungsi menjadi penggabungan string apabila salah satu operannya bertipe string. Contohnya pada variabel A ini dilakukan operasi yaitu string 10 ditambahkan dengan string 2, sehingga hasilnya itu 102, yang dimana ini 102 ini bertipe string, jadi 102 bukan angka yang bernilai 102. Lalu selanjutnya ada operator type of, operator yang berfungsi untuk mengetahui tipe data dari nilai yang dimasukkan ke dalamnya. Untuk penggunaannya kita dapat lihat pada gambar, yaitu kita mengetikkan type of, lalu di dalam kurungnya itu berisi operan. Contohnya itu type of 10, maka akan tampillah number yang menyatakan bahwa tipe data dari angka 10 ini ialah number. Next.
Selanjutnya ada escape karakter. Berikut ini tabel daftar escape karakter yang berlaku pada JavaScript. Untuk escape karakter ini sangat berguna nantinya untuk string karena kita tahu bahwa string itu akan menggunakan tanda petik juga dalam sebuah kalimat, contohnya sebuah dialog, tentu kita akan menggunakan tanda petik dua. Dan ini akan mempersulit ataupun mengakibatkan string yang kita maksudkan itu tidak akan tampil semestinya. Jadi kita membutuhkan escape karakter untuk menanganinya, yaitu dengan menggunakan slash tanda petik dua. Dan untuk penggunaan lainnya itu bisa dilihat pada tabel berikut ini. Lalu pada string juga kita dapat menghitung panjangnya, yaitu dengan menggunakan titik length. Lalu selanjutnya ada fungsi boelan, yaitu dengan menggunakan kata boelan yang diikuti dengan tutup kurung yang berisi nilai. Contoh penggunaannya itu dapat terlihat pada gambar di bawahnya, yaitu boelan 10 kurang dari 20 bernilai true, boelan 0 bernilai false, dan boelan minus 1 bernilai true. Hal ini dapat terjadi karena setiap nilai pada JavaScript itu sebenarnya sudah memiliki nilai true dan false, itu true dan juga false. Untuk melihat apa saja yang bernilai true dan apa saja bernilai false itu kita dapat lihat pada tabel true dan false. Untuk yang bernilai true itu terdapat true, lalu non-zero number yaitu angka selain 0 bisa bernilai positif maupun negatif, lalu string, objek, array, dan juga fungsi. Untuk bernilai false itu tentu kata false, lalu angka 0, lalu tanda petik 2, undefined, null, dan none. Next. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Untuk pendeklarasiannya sendiri dapat terlihat pada gambar yang di bawahnya itu dengan menggunakan kata var, lalu diikuti dengan nama variabel. Contohnya yaitu var x, berarti nama variabelnya itu x. Dan kita sudah menginisialisasikan sebuah memori pada X. Lalu kita juga dapat memasukkan nilainya dengan menggunakan assignment, yaitu tanda sama dengan, kita beri nilai 20. Untuk pemberian nama pada variabel ini sendiri memiliki beberapa aturan. Yang pertama itu tidak boleh menggunakan spasi, lalu tidak boleh menggunakan angka di depan, tetapi penggunaan angka di belakang diperbolehkan. Lalu diperbolehkan juga menggunakan underscore, diperbolehkan juga untuk menggunakan tanda $. Lalu yang sangat-sangat direkomendasikan yaitu membuat perkata, maksudnya huruf perkata itu berhuruf kapital. Lalu untuk mempermudah kita juga untuk pendeklarasian variabel, terdapat shorthand yang dimana kita cukup mengetikkan sekali var, lalu diikuti dengan nama variabelnya, lalu kita berikan nilainya, lalu koma, diikuti lagi dengan variabel selanjutnya, lalu kita tutup dengan titik koma. Next. Selanjutnya menulis JavaScript. Kita menuliskan JavaScript pada HTML dengan menggunakan dua cara, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk internal sendiri terdapat dua bagian lagi, yaitu di head dan juga di body. Kalau di head kita cukup lihat pada gambar, yaitu terdapat kita menggunakan text script dan kita letakkan pada head. Lalu kita tinggal memasukkan semua codingan script yang ingin kita masukkan. Lalu kita letakkan di bagian script tersebut. Lalu untuk body-nya, di body ini direkomendasikan ditaruh di akhir. Maksudnya itu bagian terakhir sebelum penutupan body. Jadi kita cukup memasukkan text script, lalu di dalam script itu kita memasukkan codingan dari JavaScript tersebut. Lalu untuk eksternal sendiri, kita masukkan pada bagian body, tetapi di sini kita hanya mencantumkan nama dari foldernya. Nama dari file JavaScript. Apabila disimpan dalam folder yang berbeda, kita cukup memberikan src sama dengan nama folder / nama filenya. Next.
Selanjutnya ada pop-up box. Fitur pop-up box adalah fitur yang dapat membuat pengunjung bisa berinteraksi dengan website melalui window kecil. Dapat 3 pop-up box yang bisa kita gunakan pada JavaScript. Yang pertama adalah alert. Alert ini memberikan window yang dimana hanya memberikan satu pilihan, lalu akan menampilkan kalimat ataupun hal yang ingin ditampilkan. Di sini menggunakan string hello world, maka akan tampil seperti gambar di bawah. Lalu kita hanya perlu mengklik OK sehingga window-nya akan tertutup dan kita dapat mengakses websitenya secara langsung. Lalu yang kedua ada prompt. Ini di sini kita akan diberikan sebuah box yang bisa kita isi, yaitu terserah mau ngisi apa, tergantung dari apa yang kita inginkan, yaitu di sini diinginkan yaitu memasukkan nama. Maka kita bisa memasukkan nama ataupun kita bisa tidak memasukkan namanya dengan mengetikkan cancel. Lalu kita akan dapat melihat websitenya. Lalu selanjutnya ada confirm, yaitu dapat kita gunakan untuk kasus-kasus untuk menghapus file, maka akan diberikan sebuah window kecil untuk memastikan apa kita sudah yakin akan menghapus file tersebut atau tidak. Yang juga kita akan diberi 2 pilihan, yaitu cancel dan OK. Next. Selanjutnya ada perulangan. Perulangan ini digunakan untuk melakukan hal yang sama berulang kali. Perulangan dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada while. Kita dapat melihat sintaks dari while ini, yaitu ada while, lalu diikuti dengan kondisi dalam kurung, lalu buka kurung kurawal yang berisi aksi. Di sini selama kondisi bernilai true ataupun selama kondisi dipenuhi, maka akan dilakukan aksi yang di dalam blok kurung kurawal. Nah, untuk while ini dapat dilakukan yaitu infinite loop, yaitu ulangan tak terhingga. Bentuk kodenya dapat kita lihat pada gambar di bawahnya itu, di mana kondisinya itu bernilai true, sehingga pengulangannya akan terus-terus terjadi. Lalu untuk while ini dapat diberikan 2 pilihan, yaitu dihentikan oleh user atau dihentikan oleh program. Kalau dihentikan oleh user ini, kita menggunakan confirm yang pop-up box yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk dihentikan oleh program ini, kita menentukan berapa kali program ini akan dilakukan, yaitu di sini dilakukan sebanyak 5 kali. Baik, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Ada di samping yang pertama adalah for, lalu let i sama dengan 0. Let i sama dengan 0 adalah hitungan akan dimulai dari 0 dan i kurang dari 10. Hitungannya sampai berapa? Sampai i kurang dari 10 dan lanjut i plus plus. Lalu di setiap perulangan i akan bertambah, tambahkan plus 1. Lalu ada selanjutnya adalah document.write, lalu b perulangan ke ditambah i tambah p, dan output yang dihasilkan ada di bawah, perulangan ke mulai dari 0 sampai ke 9. Terdapat ke perulangan bersarang atau nested for. Dalam blok perulangan kita juga dapat membuat perulangan. Ini disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Dan di samping adalah contoh dari source code untuk membuat pola segitiga. Dan dalam code-nya terdapat for, dan di bawahnya ada for lagi, dan di bawahnya ada for, terdapat 3 for di dalam satu code. Next. Selanjutnya if else. Struktur if else adalah struktur kode pemrograman kondisional.
yang akan membuat percabangan di dalam program dengan menggunakan struktur if. Kita bisa membuat dua percabangan program yang akan dieksekusi jika kondisi terpenuhi, dan akan menjalankan kode program lain jika kondisi tidak terpenuhi. Contoh dari if-else yaitu untuk penulisan dasar alur logika if. Yang pertama adalah if, lalu kurung, dalam kurung adalah kondisi, terus kurung kurawal, kode program jika kondisi true, lalu ada else, kurung kurawal, pada kode else, kode program jika kondisi false. Dan samping ada contoh program dari if else. Yang pertama yaitu var password. Password akan muncul seperti pop-up dan akan diisi jika isinya itu benar atau passwordnya benar copy, akan muncul output selamat datang bos, dan jika outputnya salah akan muncul password salah, coba lagi pada S. Dan next, if juga terdapat percabangan bersarang atau nested if. Kita juga dapat membuat blok percabangan. Dalam percabangan ini disebut percabangan bersarang atau nested if. Contohnya ada di kanan, yaitu dari if username sama dengan kelompok 3 dan if passwordnya ada keren. Di dalam if terdapat if, dan jika kita memberikan nilai pada pop-up dengan username kelompok 3 dan passwordnya keren, akan muncul output selamat mengerjakan tugas. Dan selanjutnya jika kita menginputkan username salah, akan muncul Anda tidak terdaftar. Jika kita passwordnya saya salah, akan muncul password salah, coba lagi, ada else. Next. Next. Switch adalah fungsi yang gunanya untuk membuat pengecekan sebuah nilai dengan nilai yang tersedia untuk pengecekan bisa banyak atau lebih dari satu. Switch, kita dapat membuat blok kode dalam case banyak yang diinginkan di dalam blok switch. Ada value, kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel. Setiap case harus diakhiri dengan break. Khusus untuk default tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Pemberian break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Dan contoh dari struktur code-nya ada di samping kanan. Contoh dari switch case yaitu dapat code dengan var warna sama dengan merah. Pada switch terdapat variabel warna, dan case ada hitam, merah, dan hijau. Pada warna di sini sudah diinputkan merah, jadi output yang akan keluar adalah pada case merah dengan output warna merah. Lalu terdapat juga fungsi, dan terdapat beberapa cara untuk membuat fungsi pada JavaScript. Yang pertama, membuat fungsi dengan cara biasa, dengan function nama fungsi, kurung buka kurung tutup, kurung berawal, console.log, lalu outputnya, lalu kurung berawal tutup. Dan yang kedua, membuat fungsi dengan ekspresi, dengan var nama fungsi sama dengan function, kurung buka kurung tutup, kurung berawal, console.log, hello world, kurung tutup. Kita menggunakan variabel lalu
diisi dengan fungsi. Fungsi ini sebenarnya adalah fungsi anonim atau fungsi tanpa nama. Yang ketiga, membuat fungsi dengan tanda panah. Dengan var, nama fungsi sama dengan kurung buka kurung tutup, lalu tanda panah, console.log, outputnya. Sebenarnya hampir sama dengan yang menggunakan ekspresi. Bedanya kita menggunakan tanda panah sebagai ganti function pembuatan fungsi. Dengan cara ini disebut arrow function. Setelah kita mengetahui caranya membuat fungsi, sekarang kita memanggil fungsinya. Kita bisa memanggil fungsi di dalam kode JavaScript dengan menuliskan nama fungsi seperti ini. Nama fungsi kurung buka kurung tutup titik koma. Dan contohnya ada di bawah, function say hello kurung tutup kurung buka console.log hello world. Lalu kita panggil ada di bawahnya say hello kurung buka kurung tutup. Maka akan menghasilkan hello world. Selanjutnya yaitu rekursif. Rekursif adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Bisa dilihat pada layar, terdapat sebuah input. Input akan masuk ke sebuah fungsi, fungsi akan dijalankan. Setelah dijalankan, di dalam fungsi terdapat baris kode yang memanggil dirinya sendiri sampai pemanggilannya berhenti dan menghasilkan sebuah output. Saat mengimplementasikan rekursif, fungsinya harus berakhir dan fungsinya menghasilkan sebuah nilai. Jika tidak, maka pemanggilannya akan berulang-ulang dan tidak akan berhenti. Begitu melakukan pemanggilan secara rekursif, harus ada kondisi berhentinya. Kondisi berhentinya disebut base case. Base case adalah sebuah kondisi akhir dari rekursif yang menghasilkan sebuah nilai. Bisa dilihat pada gambar, terdapat fungsi cetak angka n yang memiliki sebuah base case. If n sama dengan 0, maka return. Jika tidak ada base case, maka fungsi cetak angka n tidak akan berhenti. Next. Fungsi deklarasi dan fungsi ekspresi. Kelebihan fungsi deklarasi yaitu lebih fleksibel atau dapat ditulis dimanapun dan mudah dipahami pemula. Bisa dilihat pada gambar, terdapat sintaks fungsi deklarasi yaitu fungsi identifier kurung buka parameter list opsional kurung kurawal fungsi body. Contohnya terdapat fungsi tampil pesan dengan parameternya nama, fungsi bodinya alert dan memiliki nilai hello plus fungsi nama. Kelebihan fungsi ekspresi yaitu harus didefinisikan lebih powerful sebagai closure, lebih powerful sebagai argumen untuk fungsi lain, dan IIFA atau immediately invoke function expression. Bisa dilihat pada gambar, terdapat sintaks fungsi ekspresi yaitu fungsi identifier opsional kurung buka parameter list juga opsional kurung kurawal fungsi body. Contohnya yaitu variabel tampil pesan sama dengan function nama kurung kurawal alert hello plus nama. Next. Array. Secara umum, array adalah susunan sistematis dari objek-objek yang serupa. Dalam dunia programming, array adalah tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen atau nilai data variabel yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Contoh array yaitu variabel hari sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kelebihan array
Yang pertama yaitu mempermudah pengelolaan nilai atau value atau data, yaitu untuk mempermudah penelusuran dan pencarian. Dan yang kedua adalah untuk efektivitas manajemen memori. Karakteristik array. Yang pertama, variabel jamak yang mempunyai banyak elemen dan diacu dengan nama yang sama. Yang kedua, kumpulan pasangan key dan nilai. Yang ketiga, key adalah indeks pada array dengan tipe integer yang dimulai dari 0. Yang keempat, array pada JavaScript bertipe objek. Yang kelima, array pada JavaScript memiliki fungsi atau metode length untuk menghitung jumlah elemen di dalamnya. Dan yang terakhir, elemen pada array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Metode pada array. Metode JavaScript toString mengonversi array menjadi string nilai array, dipisahkan oleh tanda koma. Metode join ini juga menggabungkan semua elemen array menjadi string. Ini berperilaku seperti toString, tetapi selain itu juga dapat menentukan pemisah sendiri. Metode pop, yaitu metode ini menghapus elemen terakhir dari array. Selanjutnya metode push untuk menambahkan elemen baru ke array di akhir. Metode shift untuk menghapus elemen lari pertama dan menggeser semua elemen lainnya ke indeks yang lebih rendah. Next. Metode unshift untuk menambahkan elemen baru ke array di awal dan membatalkan elemen lama. Metode splice dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke array. Metode slice untuk mengiris sepotong array menjadi array baru. Metode for each ini memanggil fungsi panggilan balik sekali untuk setiap elemen array. Metode map membuat array baru dengan menjalankan fungsi pada setiap elemen array. Metode sort ini mengurutkan array menurut abjad. Metode filter untuk membuat lari baru dengan elemen lari yang lolos pengujian. Dan yang terakhir, metode find untuk mengembalikan nilai elemen lari pertama yang melewati fungsi pengujian. Next. Objek. Objek sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai atau properti dan fungsi atau metode. Bisa dilihat pada gambar, terdapat contoh objek. Terdapat sebuah variabel char dengan tipe Fiat, model 500, dan color-nya white. Next. Properti adalah ciri khas dari objek atau variabel, sedangkan metode adalah perilaku dari objek atau fungsi. Metode dapat dibuat dengan cara mengisi nilai atau value dengan sebuah fungsi. Bisa dilihat pada gambar. Char adalah sebuah nama objek dan tipe adalah properti objek. Dan di bawahnya char adalah metode objek dan start adalah metode adalah properti objek. Next. This dalam JavaScript, this kata kunci merujuk ke objek. This bukan variabel, ini adalah kata kunci. Anda tidak dapat mengubah nilai this. Contohnya yaitu let car kurung awal brand dengan nilai Honda get brand, fungsi
return this brand. Next. Oke, dan berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.